Ular adalah binatang liar yang habitatnya sangat dekat dengan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Fian dari Indonesia Scouting Ambulan. Kalau saya anggota Jakarta Utara, mewakili nasional. Tadi Kiki bilang RALU, dan RALU itu manajemen yang saya buat untuk pelatihan-pelatihan yang notabene saya buat khusus buat teman-teman di Indonesia Scouting Ambulan, gitu. Karena apa? Karena dia sendiri punya divisi yang namanya divisi Diklat dan Sastwas. Diklat itu pendidikan dan latihan. Yang kemarin alhamdulillah ini pilot project IEA pasca pandemi ya. Insya Allah kita bisa cover untuk pelatihan kedepannya. Terus ada pelatihan apa? Pelatihan snack rescue. Pelatihan snack rescue kita bisa backup snack handling training. Kenapa saya snack handling training? Biasanya snack edukasi atau snack awareness biasa, cuma pemahaman ke masyarakat secara umum, secara garis besar. Tapi kalau snack handling ini goalnya teman-teman bisa dipanggil pada saat ada permintaan rescue, gitu. Mungkin yang di BPBD, yang di Damkar, ataupun yang di potensi SAR yang lain, pada saat ada permintaan dari masyarakat sudah bisa untuk action. Selanjutnya, kenapa harus mengenal ular? Ular adalah binatang liar yang habitatnya sangat dekat dengan manusia, betul? Oke. Ular memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Balik lagi kita biologi. Ada namanya rantai makanan, ada yang namanya jaring makanan. Kita kembali ke situ. Ular memiliki banyak sekali misteri dan keunikan. Selanjutnya, ular merupakan hewan yang eksotis, unik, indah, serta sangat beragam. Di Indonesia ada kurang lebih sekitar 478 jenis ular. 478 jenis ular. 478 jenis ular kurang lebih di Indonesia. Sangat beragam, warnanya masing-masing. Ada yang cantik, ada yang buluk segala macam. Yang berbisa itu sekitar 74, kurang lebih sekitar 74 yang berbisa. Itu di Indonesia. Sekitar 400-an yang berbisa 70, hanya seperberapa persennya. Jadi lebih banyak yang tidak berbisa dibandingkan yang berbisa. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya, kita bukan di Australia. Kalau di Australia kebalikannya, lebih banyak yang berbisa dibanding yang tidak berbisa. Itu kebalikannya kita dengan Australia. Biologis itu bahaya secara visual yang bisa kita lihat, ya. Bahaya biologis, ada bahaya yang namanya gigitan, ada bahaya semburan, ada bahaya belitan. Bahaya gigitan baik bahaya gigitan ular yang berbisa maupun ular yang tidak berbisa. Efek gigitan ular tidak berbisa. Ular ini memiliki tipe gigi aglipa, contohnya piton. Ya, dia tidak memiliki taring bisa, tidak memiliki kelenjar bisa. Jika tergigit ular ini, hanya akan luka, tidak ada penanganan khusus, hanya perlu dibersihkan dengan air. Catatan yang saya bilang tadi, taring ular itu bentuknya hook. Kalau kita digigit, ya, kita lawan, kita tarik, ya, ada luka, bahkan bisa luka terbuka. Yang tadinya cuma biasa, gigitan biasa, kalau kita tarik bisa kena jahitan, bahkan perdarahan. Bahaya. Mematikan, bisa mematikan. Banyak yang meninggal karena kehabisan darah. Ya. Efek gigitan ular berbisa menengah. Ularnya dibawa juga sama Mbak Sinun. Salah satunya Boiga dendrobila. Efek dari gigitan ini tergantung imun, tergantung tubuh kita menerimanya. Ya, tubuh kita menerima
dari efek bisa, karena ini medium venom menengah. Efeknya apa? Efeknya bisa bengkak, gatal, pendarahan, abu, bengkak, ya. Ada demam, ada juga bahkan sampai pusing, mual, tergantung kitanya, imun kitanya. Ini untuk ular yang menengah. Efek gigitan ular berbisa tinggi. Skip. Nah, ini efek ular berbisa tinggi dari neurotoksin. Toksin yang dominan, neurotoksin, menyerang saraf. Ini ciri-cirinya, seperti ngantuk. Kalau ini udah 95% nggak selamat. Pernah kasus di Depok yang saya teriak minta tolong ambulan buat ke Jogja, kasus gigitan ular. Korbannya udah seperti ini. 1 kali 24 jam nggak bisa masuk serumah bisa ular, meninggal. Itu kena gigitan king cobra. Efek gigitan hemotoksin, menyerang darah dan sistem sirkulasinya. Terjadi hemolisis, transport oksigen ke tubuh terganggu. Makanya untuk hemotoksin tidak menyebabkan kematian, tapi bisa menyebabkan nekrosis. Penanganan gigitan jangan panik. Pastikan korban dan penolong berada di tempat yang aman. Sama ya konsepnya seperti kita nolongin kecelakaan ya. Imobilisasi dan lakukan pembalutan elastis. Imobilisasi itu apa? Dibuat bagian yang terkena gigitan tidak bergerak sama sekali. Saya hanya mengutip dari guideline WHO tahun 2016. Sejatinya bisa ular tidak melalui pembuluh darah. Tidak melalui pembuluh darah. Kalau melalui pembuluh darah, yuk sekarang kita sama-sama flashback, kita sama-sama berpikir, seandainya bisa ular melalui pembuluh darah, sistem kardiovaskular kita, mompanya jantung ke seluruh tubuh hitungan detik, menit atau jam? Detik. Kalau bisa ular melalui pembuluh darah, berapa lama kita meninggal karena digigit ular? Hitungannya detik. Kasus tercepat digigit ular Bungarus candidus atau Bungarus fasciatus, welang-weling, itu 6 jam tanpa penanganan yang tepat. Yang satpam di Serpong itu. Kita balik lagi secara logika. Kalau lewat pembuluh darah nggak perlu berjam-jam. Nyatanya ini sampai 6 jam. Sampai sini bisa dipahami ya. Berarti bukan melalui pembuluh darah. Terus melalui apa? Ada yang namanya pembuluh limfa. Kelenjarnya namanya kelenjar limfa. Bahasa awamnya kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu adanya di mana? Ya, kelenjar getah bening itu adanya di antara jaringan otot, di sela-sela jaringan otot. Itu adanya kelenjar getah bening atau pembuluh limfa di situ. Berapa persen? Persentasenya 75% pembuluh limfa itu yang terkontaminasi dengan bisa ular. Nah, reaksi pembuluh limfa apabila ada peregangan dari otot. Kalau kita gerak, pembuluh limfa itu kita aktif. Kalau kita nggak gerak, pembuluh limfa kita nggak aktif. Yang nggak pernah olahraga, tahu-tahu olahraga pernah jarem, ya itu peregangan otot karena pembuluh limfanya aktif. Bahaya ular. Oke, di sini ada yang takut ular. Perawat takut ular. Ada yang takut ular, silakan. Oke, nggak apa-apa yang takut ular. Takut ya, takut. Ada yang geli atau jijik sama ular? Geli
Geli atau jijik sama ular beda ya. Geli sama takut. Oke. Bahaya ular ada dua. Bahaya yang pertama adalah bahaya psikologis. Bahaya yang kedua adalah bahaya biologis. Yang paling berbahaya adalah bahaya psikologis. Kita lagi lewat, tahu-tahu ada ular, ularnya cuma lewat aja. Kita takut, kita panik, kita lari. Belakang ada truk, kita ketabrak truk. Ya, bukan digigit ular, tapi karena kita panik, karena kita takut, kita tabrak truk. Bahaya psikologis, bahaya psikologis bisa diobati, bisa. Dengan cara apa? Dengan cara terapi. Alhamdulillah teman-teman saya, termasuk Jamal, pertama kali saya bawa ular, kan? Saya bawa ular di kantong, dia ada di depan. Jamal, saksi hidup. Itu bahaya psikologis bisa di minimalisir pelan-pelan secara perlahan. Oh ini mah hook. Oke. Oh iya hook. Harapan, oh ini video ya? Iya. Sambil salaman Mbak. Semoga Mbah Simun bisa sukses, jaya selalu, dan tetap mengedukasi kita semua. Amin. Itu aja. Utamakan safety. Salam lestari. Salam.
Oh iya.